Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh oleh karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan saja kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau siapkan diri kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sehingga sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengawali tahun dengan beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Dan kami mau memberikan korban syukur kami kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hambamu yang melayani. Pakai setiap kami, berkati jemaatmu, berkati umatmu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang sedang beribadah dari rumah. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau ada dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan pujian, penyembahan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh, katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Dengan lebih sungguh katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu
sore hari ini yang mau bersyukur kepada Tuhan. Biar setiap kita sadar bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Biar kita mau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, buat kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Glory, haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tidak takut menjalani tahun 2021. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah menyertai kami. Engkau akan memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami bersyukur sore hari ini. Oh haleluya. Yang mau bersyukur kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan mari katakan haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, katakan terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan semangat kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, sedalam kebenarannya dengan
lagi bisakah saudara memberikan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan kita? Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kita dengar sore hari ini boleh menjadi bekal bagi kita, untuk kita boleh melangkah di tahun yang baru ini. Jangan engkau takut melewati dan memasuki tahun yang baru. Percayalah, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita boleh melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan dapat kita peroleh, asal kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
berikan kepadamu. Syukur padamu selamanya. Yang percaya kebaikan Tuhan terus bekerja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan, kebaikan Tuhan yang menuntun kami di tahun yang baru. Banyak orang tidak sempat masuk di tahun yang baru, tapi kami ada di tahun yang baru karena penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru, Tuhan sesuatu yang sudah hilang di tahun yang lalu Tuhan ganti berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan tahun ini mungkin masih merupakan tahun yang misteri bagi kami. Tapi di dalam Tuhan ada sebuah kepastian, tahun yang jelas, tahun yang penuh kemenangan. Karena kesetiaan, kebaikan Tuhan terus bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap terima firman Tuhan. Kami membuka hati, kami rindu Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dicintai Tuhan. Senang sekali saya berjumpa dengan setiap saudara dan bisa bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di tahun yang baru. Di awal tahun ini saya percaya bahwa berkat yang besar akan menyertai orang-orang yang menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, sebelum saya lupa, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada setiap saudara. Dan saya terus berdoa dan percaya bahwa bukan hanya tahun yang baru yang Tuhan berikan, tapi juga berkat yang baru, anugerah, kasih yang baru Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan terus melingkupi sepanjang tahun ini, sehingga kesuksesan, keberhasilan pasti menjadi milik kita. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi tahun ini, saudara sekalian. Ya, ada banyak orang melihat sebuah hal yang penuh dengan ketidakpastian, kecemasan, ketakutan. Tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan percaya dengan Tuhan Yesus kita pasti menang dan pasti berhasil. Amin saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, tema khotbah firman Tuhan sore ini adalah di awal tahun adalah meraih kesuksesan, keberhasilan di tahun yang baru. Ya, meraih keberhasilan, kesuksesan di tahun yang baru, di tahun 2021. Saya tahu bahwa semua orang ingin sukses dan berhasil. Tidak ada seorang pun yang mau gagal dalam hidup mereka. Sebab itu saya katakan, mengawali tahun ini, saudara sekalian, kita harus memiliki sebuah semangat, gairah dan antusiasme yang sangat tinggi. Sekalipun begitu banyak kegagalan di tahun yang lalu, kesedihan, kepedihan, dan target yang belum kita capai. Tapi saudara sekalian, jangan biarkan semua itu, hal-hal yang buruk tersebut mengecilkan semangat dan gairah kita. Kita percaya, kita yakin kita bisa meraih yang terbaik tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita mesti melangkahkan kaki kita dengan penuh sebuah keyakinan dan sikap yang positif dan yakin Tuhan menyertai kita. Kesetiaan, kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita dan tidak bisa dibadalkan oleh situasi kondisi yang seburuk apapun juga. Saya tahu bahwa setiap orang menginginkan sebuah kepastian dan tahu apa yang bakal terjadi di tahun yang baru ini. Kita ingin tahu peristiwa seperti apa, hal-hal yang baik, yang buruk, kemudian seperti apa yang akan kita alami sepanjang tahun 2021. Kita ingin mengetahuinya, saudara, supaya kita bisa mengendalikan, mengontrol the minutes, membuang yang buruk yang mungkin terjadi dan menguatkan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Tetapi persoalannya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Sepanjang tahun ini merupakan hal yang misteri. Tapi Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan berita baiknya adalah Dia berjanji akan menyertai kita, memelihara hidup kita, dan memberikan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Amsal mengatakan, karena masa depan sungguh ada
Yang setuju katakan amin. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau kita berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini tahun yang misteri, yang masih ambigu, yang tidak jelas saudara sekalian. Tapi kalau kita berjalan penuh dengan iman, berjalan dengan Tuhan Yesus, kita bisa berjalan dengan penuh keberanian. Melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita. Kita berani melangkah saudara. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Pengharapan yang pasti. Dan kesuksesan, keberhasilan yang pasti. Kegagalan tempo hari adalah penundaan untuk sebuah sukses yang jauh lebih besar dan lebih luar biasa dalam hidup kita, karena kita percaya kita punya Allah yang progresif, Allah yang baik, yang luar biasa, Allah yang terus maju dan tidak pernah memberikan yang terburuk. Kita percaya yang terbaik pun sedang menanti di depan kita. Kalau kita setia melakukan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, percayalah saudara, yakin bahwa tahun ini tahun yang sangat baik untuk kita. Tuhan akan memberkati, memulihkan kita. Kesuksesan, keberhasilan akan kita alami sepanjang tahun ini. Yuk kita baca sama-sama Yosua yang pertama, ayat 1 sampai yang kelima. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah apa saudara, sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terus, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sama-sama dengan suara keras ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu apa saudara? Akan menjadi daerahmu, menjadi milikmu. Amin, haleluya. Terus ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Memang ini ditujukan kepada Yosua, orang-orang Israel, tapi bukankah saudara semua adalah Israel rohani, sehingga janji yang besar ini juga menjadi milik saudara kalau engkau imani. Apa yang kau imani itu pasti terjadi dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Untuk Bapak Ibu dan saya bisa meraih yang terbaik tahun ini, kesuksesan dan keberhasilan. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih keberhasilan, kesuksesan di tahun ini? Sederhana. Mungkin saudara sudah tahu. Tapi dua hal ini perlu saya ingatkan untuk kita mengalami impresi yang lebih dalam diri kita. Yang pertama, saudara, kalau kita mau sukses dan berhasil, kita harus memiliki impian. Bukan sekedar impian, tapi impian yang besar. Berpikir yang besar dan miliki impian yang besar, saudara. Bermimpi besar, itu sangat penting sekali. Kalau impian kita kecil, energinya kecil, hasilnya kecil. Apa yang Anda as you think, as you are, yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Kalau kau memikirkan yang kecil, bermimpi yang kecil, maka yang kecil yang Anda terima, karena energimu kecil. Tapi kalau engkau memikirkan sesuatu yang besar, bermimpi besar, energimu besar, dan kau mencapai sesuatu yang besar bersama Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Jadi kalau mimpi, kita jangan bermimpi kecil. Berpikirlah besar dan bermimpilah besar.
Karena Yesus itu Tuhan yang besar. Seringkali kita melecehkan, meremehkan Tuhan Yesus dengan mimpi yang standar, yang biasa-biasa saja. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, berjanji. Bayangkan janjinya sangat luar biasa kepada saudara dan saya. Israel rohani adalah saudara. Setiap tempat yang kau injak, yang ada dalam telapak kakimu, tempat itu kuberikan kepadamu. Di mana engkau berada, engkau berjejak, engkau berdiri, melakukan bisnis yang kau kerjakan itu, usaha apapun, di tempat manapun, di kota apapun, tempat itu menjadi milik saudara. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa. Tapi mungkin tidak terjadi karena kita seringkali melecehkan, meremehkan. Kita nggak percaya ini. Tapi ini firman Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita luar biasa, sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Yang percaya saja saudara. Ini janji yang luar biasa, setiap tempat yang kau injak, Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bahkan dikatakan dengan luar biasa, dari padang gurun, bayangin, dan gunung Libanon, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Saudara, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, semuanya itu akan menjadi milikmu, menjadi daerahmu. Saudara bisa membayangkan sebuah bayangan, sebuah pemikiran yang Tuhan sampaikan kepada kita sore hari ini. Apakah kita bisa menangkap dengan roh kita? Setiap tempat yang kau injak menjadi milikmu. Setiap daerah-daerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada saudara. Dari padang gurun sampai gunung Libanon, sampai sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai seluruh laut besar, semuanya itu menjadi milik saudara. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Ya, sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Ini sebuah kekuatan yang supra alami, yang transenden, melewati apapun pemikiran manusia bisa terjadi di saudara. Sebab itu katakan saudara hari ini jangan pernah bermimpi lagi di tahun ini mimpi yang sederhana biasa saja. Tapi mimpi yang besar next saudara. Kesuksesan, keberhasilan itu dimulai dari sebuah impian. Kalau kita tidak pernah memimpikan sesuatu, berpikir besar tentang sesuatu, saudara sekalian, maka Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu, terarah kepada sesuatu, dan menghasilkan sesuatu. Jadi yang sangat penting adalah saudara, kita harus bermimpi. Ya, karena kesuksesan dimulai dari sebuah impian. Saudara dan saya tidak akan melakukan sesuatu, apapun juga menjadi sesuatu, tanpa kita bermimpi dulu. Bermimpi adalah awal atau permulaan sebuah keberhasilan. Sangat menentukan kemajuan dan kesuksesan hidup kita di tahun ini. Sebab itu mulailah bermimpi. Tapi bukan dengan mimpi yang kecil, tapi miliki mimpi yang besar. Memang perlu sebuah keberanian. Tidak semua orang berani berpikir atau bermimpi besar. Tapi kita belajar, kenapa? Karena Tuhan menjanjikan, Tuhan yang besar, yang tidak pernah ingkar janji itu berjanji memberikan sesuatu yang besar, dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Sebab itu hari ini, sore ini, berpikirlah besar, bermimpilah besar. Supaya energi yang besar menjadi milik kita dan kita bisa meng-create, menghadirkan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Siapa percaya Tuhan Yesus itu luar biasa dan ajaib? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Saudara, tanah Kanaan itu sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan air susu dan air madu, sebuah gambaran, sebuah kemakmuran. Dan itu merupakan mimpi, tujuan, target, dan harapan yang selalu ada di dalam diri orang-orang Israel termasuk Yosua. Sudah bertahun-tahun mereka mengharapkan supaya mimpi itu menjadi nyata, menjadi kenyataan. Dan harapan itu tidak pernah hilang saudara dalam hati orang Israel dan Yosua.
Apalagi ketika Tuhan berbicara secara khusus kepada Yosua, berbicara secara spesial kepada Yosua. Supaya dia membawa bangsa Israel itu, saudara, masuk Kanaan. Dan digambarkan, engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tempat-tempat engkau injak, sungai-sungai besar, pegunungan, padang gurun, semua daerah yang istimewa itu aku berikan menjadi milikmu. Yosua tambah bergairah. Saudara dan saya makin bersemangat, saudara sekalian. Sama seperti Yosua dengan gambaran-gambaran yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan memang pada akhirnya, saudara, Yosua berhasil merebut tanah Kanaan. Hari ini saya tegaskan, tandaskan, kita harus memiliki mimpi yang besar. Di awal tahun ini bagus sekali, saudara. Ya, baru beberapa hari kita di sini, tapi ini awal yang baik. Jangan engkau terprovokasi dengan situasi kondisi berita-berita ke depan yang buruk. Ya, saudara sekalian, berhati-hati boleh, tapi percaya Tuhan kita mengatasi semua kondisi yang krisis apapun juga. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Dia Allah atas badai apapun juga. Sebab itu berpikirlah besar, bermimpilah besar. Karena mimpi saudara akan mendorong saudara untuk bersemangat melakukan sesuatu. Kalau saudara tidak pernah bermimpi dengan mimpi yang besar, tidak ada kekuatan, tenaga untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan hanya bermimpi, lakukan sesuatu, saudara. Bangun dari mimpi kita dan lakukan sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, orang yang impiannya kecil, mereka tidak akan bisa meregang dan memaksimalkan seluruh potensi mereka. Betul. Hanya orang yang punya impian yang besar, dia bisa meregang, menyuburkan, meningkatkan potensi dan memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki. Sebab itu saya katakan, berpikirlah besar, bermimpilah besar, dan alamilah hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan Yesus yang sangat besar di dalam hidup kita. Next. Bermimpilah dan hidupilah mimpi, saudara. Jangan biarkan mimpimu itu mati gara-gara terintimidasi oleh situasi kondisi yang tidak kondusif. Oleh karena pandemi, oleh karena krisis itu mematikan, menghancurkan impian besar kita. Kita tidak lagi berani bermimpi besar karena terintimidasi oleh begitu banyak persoalan, masalah yang mungkin belum selesai sampai saat ini dan awal tahun ini. Begitu banyak PR yang harus dikerjakan, tantangan di depan. Bahkan saya tidak nakut-nakutin peningkatan orang terinfeksi COVID mungkin makin luar biasa dengan varian-varian yang baru. Kalau makanan minuman varian-varian baru menarik sekalian. Wow, varian baru. Tapi kalau COVID varian baru, kecil hati kita. Wah, gimana caranya? Vaksin yang satu belum merata, muncul yang baru, lalu gimana vaksin apa lagi yang harus dihasilkan? Bisa katakan hari ini, bermimpilah besar. Tidak kebetulan saya sampaikan khotbah ini, saudara. Ini pesan dari Tuhan untuk saudara. Yang setuju katakan amin. Bermimpilah besar, hidupi impian saudara. Jangan biarkan, saudara sekalian, mimpi kita mati karena terintimidasi oleh keadaan atau lingkungan dan kata-kata negatif yang ditujukan kepada kita. Dan biarkanlah Tuhan menolong kita untuk mewujudkannya. Kita tidak bisa, tidak mampu. Kita terbatas, lemah. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang kuat, perkasa, ajaib, El Shaddai yang bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi jangan biarkan kita tidak lagi bermimpi, berpikir besar karena terintimidasi situasi, kondisi, keadaan yang tidak kondusif. Atau kata-kata negatif dari orang-orang ditujukan pada saudara, "Alah, percuma kamu IQ-nya average, kamu biasa-biasa saja, kamu kelihatannya bodoh, wajahmu kelihatan bodoh, udah gak usah mimpi-mimpi yang macam-macam." Ya, saudara kalian, mana mungkin kamu bisa berhasil? Ya, kamu tamatan apa? Sekolahmu apa? Ya, IP-mu berapa? Loh, saudara sekalian,
Iya, semua itu mungkin penting, IP yang bagus, kecerdasan, tapi kesuksesan itu di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Dan bukan berarti saya anti dengan orang cerdas, orang hebat, orang studi, orang sekolah tinggi, tidak. Tapi percayalah, jangan sampai hal-hal yang buruk yang sedang terjadi itu mengintimidasi kita. Percaya, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa mewujudkan semua menjadi nyata. Semua impian saudara, semua harapan, cita-cita saudara akan terwujud. Karena Dia berjanji itu setia. Dia Allah yang sangat baik. Biar di awal tahun ini kita masukkan janji Tuhan, firman Tuhan. Jangan takut, kecut, dan tawar hati. Kuatkan hati saudara. Percayalah, bersama-sama dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara, tidak ada satupun kekuatan dan krisis apapun yang bisa mengambil dan merampoknya dalam hidup saudara. Karena sekali Tuhan memberikan dalam hidup saudara, maka berkat itu stay, ada. Bahkan Tuhan menambahkan berkat-berkat yang lebih besar bagi orang yang setia mencari Tuhan. Amin, sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, saudara tidak dilarang untuk bertepuk tangan, spontan saja. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, dua hal saja saudara sekalian, tapi penting ini. Jadi yang pertama, bermimpilah bukan dengan impian yang kecil, berpikirlah besar dengan pikiran yang besar, dan hasilkan impian-impian yang besar. Karena impian yang kecil hanya menghasilkan energi yang kecil dan menghasilkan result yang kecil. Tapi impian yang besar menghasilkan pemikiran yang besar, semangat yang besar, gairah yang besar, antusiasme yang besar, dan menghasilkan kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Kesuksesan yang besar pasti terjadi. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yang kedua, kita harus memulai. Mulailah, bertindaklah, melakukan dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan, yang ada pada kita. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada pada kita, tapi yang ada, sekecil apapun juga, yang penting bertindaklah, lakukan, awali. Mengawali sesuatu memang susah, tapi awal itu adalah awal kesuksesan. Karena pepatah Cina mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah di depan. Anda tidak akan pernah bisa mencapai 10.000 langkah di depan tanpa mengawalinya dengan langkah pertama di awal langkah saudara, perjalanan hidup saudara. Anda bisa bayangkan seperti Musa, sederhana. Dia gak punya sesuatu yang luar biasa, cuma tongkat satu kecil. Ketika dia mengawali melakukan sesuatu tindakan awal, mengedangkan, mengarahkan tongkatnya ke Laut Merah. Laut Merah itu sebak menjadi dua, terbelah menjadi dua. Sederhana, tapi dia melakukan sesuatu. Dia bertindak, tidak diam. Dari apa yang ada, bukan yang tidak ada. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada, yang ada. Sekecil apapun, dimulai dari yang kecil. Dan kalau kita setia pada yang kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan sesuatu yang besar. Kalau sukses pada hal-hal yang besar, kita harus sukses lebih dulu pada hal-hal yang kecil lebih dulu. Baru hal-hal yang luar biasa akan datang dalam hidup kita. Jadi awal itu menentukan. Melangkah saja saudara. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita terlalu pintar berpikir. Sehingga waktu kita habis hanya untuk berpikir. Banyak orang terlalu banyak berpikir. Tapi sebetulnya itu menunjukkan semakin banyak berpikir, semakin ragu-ragu, semakin bimbang. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir, berpikirlah. Karena Tuhan berikan rasio yang baik untuk kita. Tapi jangan menggunakan pemikiran kita ini terus berada terus dalam pikiran kita, menimbang-nimbang, akhirnya gagal melakukan sesuatu dan gagallah sukses dan berhasil. Karena kita juga adalah partnernya Tuhan, kita harus melakukan sesuatu saudara. Nggak bisa hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bekerja bersama-sama orang yang mau bekerja dan melakukan sesuatu. Lakukan saja. Jangan-jangan kalau kita berpikir hati-hati, perlahan-lahan. Banyak orang berpikir terlalu banyak. Sebetulnya sebagai alasan-alasan dari sebuah kemalasan dan ketakutan untuk melakukan sesuatu. Tapi alasannya berhati-hati.
Kita mesti berpikir dengan teliti, dengan detail. Berpikir dengan smart, oke, saudara sekalian. Tapi kalau terlalu banyak berpikir waktunya habis untuk mikir. Dan muncul apa? Rasa cemas, rasa takut. Timbul apa? Penundaan. Penundaan adalah penundaan untuk sebuah kesuksesan. Semakin sering kita menunda, semakin jauh kesuksesan. Semakin mundur sebuah kesuksesan. Semakin cepat bertindak, semakin awal keberhasilan menjadi milik kita. Apalagi kita punya Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan itu setia. Dan Tuhan yang sangat baik. Ya, kita harus mengingat bahwa Tuhan meminta. Bukan yang tidak kita miliki. Lakukan dengan sederhana. Kita lihat Yosua pasal 2 ayat 1. Yuk kita baca 2-3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Yosua 3 ayat 15. 2-3. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara sekalian, jelas sekali di sini bahwa Tuhan itu tidak memerintahkan, menyuruh Yosua langsung merebut tanah Kanaan. Tapi sebagai langkah awal, langkah permulaan, dia harus bertindak. Artinya apa? Tuhan mau Yosua itu mulai melakukan sesuatu yang Yosua bisa lakukan. Apa itu? Tuhan ngomong apa? Persiapkanlah dirimu. Ini saudara sekalian. Jadi harus melakukan sebuah tindakan awal. Tuhan mau Yosua mulai melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Apa itu? Mempersiapkan diri. Kemudian apa? Melakukan pengintaian, mengirim 2 orang pengintai dari Sitim. Saudara sekalian. Kemudian apa? Menyeberangi. Orang kalau mau perang, mau menundukkan sebuah wilayah, tentu dia mesti mengsurvei, mengintai. Supaya tahu kekuatan dari kota atau daerah atau negeri tersebut. Jadi dia mempersiapkan diri, melakukan pengintaian, kemudian baru Yosua menyeberangi sungai Yordan. Sampai akhirnya dia merebut tanah Kanaan. Lah jelas sekali. Betapa pentingnya sebuah langkah awal, tindakan dari yang paling kecil, yang paling sederhana, yang kita bisa miliki dan ada pada kita. Maka itu adalah awal kebesaran dan kesuksesan kita. Next. Untuk bisa dipercaya hal-hal yang besar, kita harus sukses lebih dulu untuk melakukan hal-hal yang kecil. Ini sama dengan konsepnya Alkitab. Kita harus setia kepada yang kecil, lakukan yang kecil, baru Tuhan kemudian mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Kalau yang kecil tidak kita lakukan dengan setia, tidak sukses pada yang kecil dan taat pada yang kecil, mana mungkin Tuhan akan percayakan hal yang besar? Itu impossible, sederhana, tidak masuk akal, saudara sekalian. Tertarik dengan catatan saya, seorang novelis terkenal, Sinclair Lewis. Dia seorang novelis yang luar biasa. Satu hari diminta untuk ngajar, memberikan kuliah di sebuah universitas, sebuah fakultas, saudara sekalian. Lalu kemudian pada hari hanya dia masuk, dia datang di kelas tersebut. Dan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Sinclair Lewis adalah, siapa di antara semua saudara yang ingin menjadi seorang penulis yang handal, yang sukses? Semuanya angkat tangan. Lalu kemudian saudara sekalian, coba dengar baik-baik. Siapa yang ingin menjadi seorang penulis yang handal, penulis yang sukses? Semua angkat tangan. Kemudian Sinclair Lewis mengatakan, kalau begitu
Silakan Anda semua menata semua buku dan perlengkapan studi Anda dan pulanglah dan mulailah menulis. Sepertinya mengejutkan dan aneh C.S. Lewis ini. Saudara sekalian, tapi yang saya tahu biasanya kalau awal perjumpaan perkuliahan itu nggak ada pelajaran, nggak ada materi, nggak ada apa-apa, hanya perkenalan. Mungkin sama seperti ini. Tapi sebetulnya disampaikan adalah bukan teori itu tidak penting, tidak. Tetapi disampaikan adalah kalau kamu menjadi seorang penulis yang sukses, yang berhasil, jangan hanya berandai-andai dan belajar teori. Segera lakukan, bertindak, awali tindakanmu supaya engkau berhasil dan sukses. Tentu teori itu penting, pelajaran penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah jangan dipenuhi dengan pikiran-pikiran kita ini dengan teori-teori yang segudang, kecerdasan yang luar biasa, tapi hanya berhenti di situ, tapi kita tidak melakukan sebuah tindakan awal, langkah yang awal yang kita lakukan, hanya bermimpi, hanya berpikir besar, maka itu menjadi sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Next. Seringkali kita memimpikan, kita memimpikan hal-hal yang luar biasa, membayangkan yang besar terjadi atas diri kita, bahkan mungkin kita sudah merancangkan hal-hal yang besar tersebut dengan sangat baik. Namun persoalan masalah yang sangat krusial adalah kita tidak pernah memulainya. Kita sering menunda-nunda. Ya. Kita tidak memulainya. Kita sering menunda-nunda. Tidak akan ada pernah pencapaian terhadap hal-hal besar. Seperti yang menjadi keinginan, harapan, dan impian saudara dan saya. Kalau kita hanya bermimpi, berpikir besar, tapi tidak melakukan action, NATO. No action talk only, saudara sekalian. Itu semua kesuksesan hanya sebagai fata morgana. Tidak pernah menjadi sebuah kenyataan yang jelas. Boleh kita mikir semua hal yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengawali dengan langkah konkret, real, nyata, itu fata morgana. Tidak akan terjadi kesuksesan sampai mati, saudara. Sekalipun Bapak, Ibu, dan saya punya ide yang brilian, yang luar biasa, gagasan cemerlang. Tapi semuanya akan sekedar menjadi sebuah gagasan, tidak pernah menjadi sesuatu yang real. Kalau kita tidak melakukan sebuah tindakan yang nyata. Betapa pentingnya langkah pertama itu penting, saudara sekalian. Sangat penting. Tidak mudah. Tapi kalau melakukan langkah pertama, ada langkah kedua, ketiga. Dan akhirnya merengkuh 1000 mil perjalanan hidup saudara. Meraih kesuksesan impian saudara menjadi nyata. Kita lihat Yosua 3:15 tadi. Yuk kita baca 2-3. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara, ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu sampai di sungai Yordan dan dia mencelupkan kakinya di sungai itu, maka sungai Yordan itu sebak menjadi dua, kering. Bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Saudara, pada saat kita berani memulai, maka pada saat itu juga kita sedang membuka pintu mujizat di dalam hidup kita. Ayo saudara, dengan saya, mulailah impianmu. Lakukan dari yang paling kecil, sederhana. Percaya, Tuhan akan mewujudkannya untuk saudara tahun ini. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Just do it. Miracle happen. Lakukan saja. Percaya, keajaiban mujizat akan terjadi. Tuhan akan menyertai kita. Amin, saudara. Lakukan saja dari yang kecil. Dunia bisnis mengajar kepada kita, ya saudara, untuk bagaimana kita mulai sesuatu dari yang kecil dan sederhana. Yang kecil, kemudian jadikan saudara, ya berpikir besar, tapi lakukan dari yang pertama kali, yang kecil, sederhana. Jadikan diri Anda expert di hal yang kecil yang dilakukan. Peluang kesempatan besar akan terjadi dan saudara. Kalau kita bermimpi besar, berpikir besar, punya ide gagasan luar biasa,
dan segera ingin merengkuh kesuksesan dan keberhasilan, itu sangat sulit. Konsep Alkitab mengatakan setia dulu dalam perkara kecil, kemudian kita dipercayakan perkara yang besar. Berpikir besar, bermimpi besar itu harus, saudara sekalian. Tetapi jangan sampai kita ingin seketika instan jadi besar, nggak bisa. Melangkah dari yang kecil, yang mudah dilakukan. Ya, itu mudah dilakukan. Jadilah expert di bidang tersebut. Nanti peluangnya, kesempatannya jauh lebih besar. Bill Gates Anda tahu persis, banyak orang mengenal, tahu. Dia bermimpi besar. Dia berpikir besar, dia membayangkan bahwa komputer satu hari menjadi kebutuhan dunia. Terjadi, saudara sekalian. Sukses luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa dia memulai impiannya dan bisnisnya di garasi rumahnya. Biar ini memahamkan sebuah pemahaman yang baik untuk kita. Saudara, hari ini, sore ini, saudara sekalian, ada dua hal saya sampaikan. Kalau engkau ingin meraih apa yang aku kerjakan untuk sukses, berhasil tahun ini. Ya, ada dua hal yang saya sampaikan, yang Tuhan sampaikan. Milikilah impian, bermimpilah besar, jangan yang kecil. Karena kita punya Tuhan Yesus yang besar. Apa yang engkau impikan, itu yang terjadi. Kalau impianmu kecil, kecillah hasilnya. Kalau impianmu besar, besarlah hasilnya. Karena mimpi yang kecil menghasilkan energi yang kecil. Tapi yang besar akan menghasilkan energi yang besar, semangat yang besar, gairah yang besar, dan mendorong kita melakukan sesuatu dengan penuh keberanian. Ada dorongan, saudara sekalian. Percaya janji Tuhan itu tidak pernah begitu saja. Setiap tempat yang kau injak, Tuhan berikan untuk saudara. Jadikan remah, Tuhan terima kasih, jangan tolak. Terima kasih Tuhan. Semua daerah, padang gurun, gunung Libanon, sungai besar, laut besar, tanah, sungai Efrat, kemudian saudara sekalian, tanah orang-orang. Disebutkan oleh firman Tuhan dengan jelas kepada setiap kita malam hari ini. Itu menjadi milik kita. Saudara, pegang dengan baik-baik. Bahwa apa yang Tuhan janjikan, tanah yang besar, tanah orang Het, saudara sekalian. Sampai ke laut besar, menurut Alkitab. Semua itu akan menjadi daerahmu. Tapi satu hal, saudara sekalian, jangan hanya bermimpi besar. Bertindaklah, lakukan sesuatu. Awali langkah pertama. Awali lakukan sesuatu. Dari apa yang bisa kerjakan kita lakukan, kita kerjakan. Dari apa yang kita punya, bukan yang tidak kita punya. Dari yang kecil, jadilah expert di bidang itu. Gumuli bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mewujudkannya untuk saudara. Sepanjang tahun penuh berkat, kemuliaan, dan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagilah kita. Amin. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Yesus, kau sungguh baik. Kita nanti setelah kita berdoa, saya minta F. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus bisa di depan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, bersyukur untuk pesan firman-Mu di awal tahun ini. Kami percaya bukan kebetulan kami mendengar firman Tuhan seperti ini. Ini adalah berasal dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami sebagai menjadi orang yang sukses dan berhasil melakukan apa yang menjadi ketetapan ketentuan Tuhan. Dan kalau kami berjalan seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan sampaikan, kami percaya sepanjang tahun penuh kebaikan Tuhan, penuh anugerah Tuhan, penyertaan, perlindungan, kawalan Tuhan terjadi. Sepanjang tahun dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses dan berdampak. Terima kasih Bapa untuk malam ini, untuk awal tahun, untuk pesan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, yang luar biasa. Engkau pasti memberkati kami dengan berkat yang ajaib. Berdoa untuk perjamuan kudus di depan kami, biar sakramen yang kudus menjadi berkat yang luar biasa.
bukan hosti dan anggur biasa, tapi tubuh dan darahmu, cinta kasihmu, pengorbananmu, kebaikanmu, darahmu dicurahkan, tubuhmu dihancurkan, tanda cinta yang luar biasa. Kami diselamatkan. Terima kasih Bapak Surgawi, biar kami boleh bersatu dengan tubuh dan darahmu, sehingga kebenaran Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dan kesucian kekudusan itu ada dalam hidup kami sebagai dasar Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan sore ini yang melayani, kuduskan, sucikan mereka. Sementara tubuh darahmu dibagikan, kuasa Tuhan mengalir, memulihkan, memberkati kami, merestorasi hidup kami, menyembuhkan kami. Berkati hamba-hambamu Tuhan, pakai dengan luar biasa. Kami siap masuk lebih dalam, bersatu, manunggal dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat awal tahun ini, berkat sepanjang tahun, dan berkat nanti di akhir tahun. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Saya mengundang setiap jemaat yang bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sama-sama. Oh, mau memujimu, selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya dengan sepenuh hati dan percaya bahwa kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan hanya haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, sembahlah Yesusmu, tinggikan namanya. Dia layak disembah, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada yang menyamai Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami hutang budi, hutang nyawa kepada Yesus. Ambil waktu, renungkan kasih kebaikan pengorbanan Tuhan. Renungkan cintanya, pengorbanannya, kematiannya untuk melepaskan, membebaskan, memberkati kita. Mari buang semua dosa, kesalahan, selesaikan malam ini supaya sakramen yang kudus tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Percaya tubuh darah Kristus ada dalam diri kita. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari saudara sekalian ambil kesempatan, selesaikan semua persoalan saudara. Dosa yang menghambat berkat Tuhan dicurahkan sore ini, selesaikan, ampuni orang lain. Ya, jangan simpan kepahitan, benci. Supaya malam hari di awal tahun ini ada pemulihan yang luar biasa, pembersihan. Sehingga berkat surgawi tidak terkendala, tidak terhalang. Sepanjang tahun penuh kebaikan, penuh cinta Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat hosti ini tinggi-tinggi, roti ini tinggi-tinggi. Kurapasyakata. Saudara, ini memang hosti biasa, tapi kita menurut percaya ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan karena cinta kepada saudara. Bukankah hosti yang kita doakan, kita mintakan berkat persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Ini memang anggur biasa, tapi kita percaya ini persekutuan darah Yesus. Di dalam darah ada nyawa. Dan kalau nyawa hidup Kristus ada dalam diri kita, ada benih yang kekal. Engkau hanya mati sementara, tapi hidup kekal, memimpin, memerintah bersama Yesus. Berkat cawan yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Siapa yang mau bersyukur? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Kurapasakatara. Kami bersyukur. Kurabarabasakatara. Haleluya. Oh, lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, bersyukur. Yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, glory haleluya, glory haleluya. Sembahlah Yesus, tinggikan namanya, bersyukurlah. Terima berkat
berkat yang luar biasa sepanjang tahun yang baru ini. Kelepasan, kebebasan, lepas dari maut dan kematian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sakramen yang kudus yang melepaskan, membebaskan kami. Untuk keselamatan, berkat-berkat keselamatan bukan hanya nanti, tapi di muka bumi Tuhan juga menyelamatkan, memberkati kami. Terima kasih sakramen yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat sakramen ini Tuhan berkat-berkat yang luar biasa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kami tahu bukan sesuatu yang biasa. Pertemuan dengan Tuhan menghasilkan sebuah lawatan yang khusus, berkat yang spesial dan istimewa. Kami percaya kami berjumpa dengan Tuhan, bahwa yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang dalam ikatan Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Terima kasih. Berkati jemaat ini Tuhan, usaha pekerjaan mereka sepanjang tahun. Krisis apapun, masalah, pandemi apapun, kami percaya Tuhan tetap sanggup memberkati jemaat yang setia mencari Tuhan. Kami serahkan mereka memberikan sepersepuluhan nanti dan persembahan kepada Tuhan. Berdoa untuk buah sulung yang dibawa oleh seorang saudari kepada Tuhan. Kami berdoa memberkati saudari kami ini Tuhan dalam pekerjaannya karena imannya kepada Tuhan. Jadikan dia berhasil, makin sukses, makin diberkati sepanjang tahun secara khusus tahun ini. Terima kasih, berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah melayani, yang tergabung di gereja ini, para volunteer, aktivis gereja, pekerja Tuhan, full timer, semua diberkati sepanjang tahun ini, penuh dengan berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Terakhir berdoa untuk bangsa negara kami, biar hikmat, pengertian, kecerdasan, pengertian dari sorga memberkati Presiden Jokowi. Tuhan memberikan solusi, jalan keluar terbaik, memikirkan langkah-langkah yang proaktif, langkah-langkah yang tepat dan benar karena tuntunan Tuhan, supaya berkat Tuhan mengalir ke bangsa negara kami, dan pandemi ini boleh segera berlalu, krisis boleh berlalu, dan tahun ini tahun yang luar biasa karena Tuhan menganugerai tahun ini, sepanjang tahun ini dengan kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya negara bangsa kami menjadi negara yang sukses, yang berhasil, makmur, tenang, tentram. Berdoa untuk orang-orang yang akan mengacaukan kondisi, orang-orang yang berniat jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Semuanya dipatahkan dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam ketenangan, ketentraman yang luar biasa. Sebentar kami akan pulang, kami pulang dengan berkat yang ajaib. Berkat awal tahun hingga akhir tahun terjadi. Kami sudah mengawalinya bersama dengan Yesus, dan kau mengakhiri tahun nanti di akhir tahun dengan berkat yang ajaib. Dan sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bukan kebiasaan, tapi karena kau percaya, buka hatimu lebar-lebar. Dan sekarang sudah terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami dipulihkan, diberkati sepanjang tahun. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati.